Oke, mulai nih. Gitu. Oke. Ya, selamat pagi teman-teman semua yang saat ini nonton ke YouTube channel dari Komsos Ruteng ya, Keuskupan Ruteng. Saya di sini bersama para pembicara kita hari ini akan banyak ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang pengalaman, sharing, kolaborasi ya tentang pangan lokal khususnya di wilayah Keuskupan Ruteng, di apa ya, Labuan Bajo ya mungkin ya, atau daerah wilayah Labuan Bajo dan juga wilayah Ruteng. Nanti kalau salah tolong dikoreksi aja ya. Jadi kita coba untuk cair aja di sini ya biar apa namanya ada nggak tegang gitu. Padahal aku sebenarnya yang tegang ini. Oke. Di sini kita ya sebagaimana tadi ya kita akan banyak membahas tentang kolaborasi antar Keuskupan Ruteng dan juga mungkin teman-teman dari NGO. Nanti kita kenalin satu-satu teman-teman dari NGO yang juga bekerja sama untuk memajukan pangan lokal, untuk memperkenalkan, untuk membangkitkan lagi pangan lokal yang saat ini mulai tergerus, yang saat ini mulai kalah saing dengan pangan-pangan olahan atau mungkin pangan-pangan pabrikan yang seperti itu. Dan juga pangan-pangan lainnya yang sebenarnya tidak bersumber asli nih dari wilayahnya kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk berdiskusi secara mantap nantinya bersama Romo Edi, ya, Romo Edi, kemudian Romo Josi dan juga Mbak Iim. Nanti kita tak kenal maka tak sayang, mungkin kita coba dulu nih dari Romo Edi, mungkin bisa sedikit perkenalan Romo. Terima kasih. Selamat pagi semua. Saya Romo Adrianus Gaut, biasa dipanggil Romo Edi. Saya pastor paroki Santo Yosef Pekerja Lengkong Sepang. Oke. Asalnya dari KPR Labuan Bajo. Oke. Romo Josi? Ya. Saya Romo Josi. Sekarang di Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Ruteng. Oke. Mbak Iim ya? Saya Imro'atul Mukhlisoh, biasa dipanggil Iim dari Yayasan Kehati. Kebetulan kami mempunyai program di wilayah Flores ini, terutama di Manggarai, Flores Timur, dan Lembata. Oke, siap. Nah, kalau saya sendiri, karena juga saya perlu perkenalan sedikit, saya Tama dari Gain Indonesia. Kita di sini sebenarnya juga diundang juga ya untuk melihat-lihat kegiatan khususnya untuk Festival Golokoe. Nah, di NTT sendiri kita ingin melihat nih aspek budaya dari di wilayah Labuan Bajo, di Keuskupan Ruteng dan lain-lain sebagainya dalam mempromosikan pangan lokal ya dan bergizi bagi masyarakat kita. Gimana caranya agar kita memanfaatkan sebenarnya sektor budaya nih. Budaya itu sendiri sebenarnya adalah ada 3 komponen nih. Yang pertama, bagaimana tuh masyarakat tuh memikirkan makanan itu. Kemudian juga menilai dan menghargai makanan itu sendiri, dan yang terakhir adalah meresapi, mengilhami pangan tersebut. Nah, dalam konteks pangan lokal tuh kita lihat lagi, kalau kita bicara tentang we are what we eat, lalu siapa kita, ya kan? Jadi kita mau coba gali lagi di sini, kita mau berdiskusi, kita mau melihat aktivitas, kegiatan, pengalaman dari para narasumber kita. Dan nantinya kita akan banyak berbincang-bincang. Nah, untuk mulai pertama kali mungkin kita akan lihat nih, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi nanti kita coba cair aja ya. Yang pertama itu mungkin kita coba lihat dulu dari Romo Edi. Menurut Romo, pengalaman Romo dalam keterlibatan Romo secara aktif untuk mempromosikan pangan lokal ini di wilayahnya Romo seperti apa? Baik, terima kasih. Saya menjadi pastor paroki itu 2,5 tahun lalu. Kebetulan saya baru pindah dari Sorong, Papua, yang 11 tahun di sana. Kemudian
Saya kemudian ditugaskan oleh Bapak Uskup Kuskupan Ruteng di Paroki Santo Yosef Pekerja Langkot Jepang. Saya melihat di sana itu ada hal yang harus dibenah, ya, karena lahannya luas, ya. Saya punya jiwa ini kan bertani, ya. Memang saya seorang imam, mungkin karena memang sejak kecil kami dididik oleh seorang petani, maka semangat itu kemudian diturunkan ke kami. Lalu saya berpikir sebaiknya tanah yang begitu luas ini, tanah gereja ini harus digunakan. Nah, kebetulan sudah ada program dari kuskupannya, walaupun saya masih di Sorong, tapi saya sudah dengar itu terkait dengan sorghum. Ya. Saya coba memanfaatkan lahan yang ada, hanya iseng-iseng saja, ya, iseng-iseng. Lalu saya kontak ke Romo Marcel Hasan yang memang pegiat juga untuk sorghum di wilayah Kuskupan Ruteng, terutama di bagian Manggarai Timur, ya. Untuk di Manggarai Baratnya sudah ada memang, hanya memang dia tenggelam, ya, kalau saya tidak salah, di Pocokoe itu. Lalu kemudian saya coba mengolah lahan, tapi puji Tuhan dapat hasil yang luar biasa, ya. Kebetulan waktu itu juga hadir dari Yayasan Kahati, itu Ibu Puji sendiri waktu itu, dan hasilnya dari iseng-iseng cukup memuaskan, ya. Nah, lalu kemudian saya pengaruh umat untuk kita sama-sama tanam sorghum. Nah, apa dasarnya? Ya, sampai kemudian saya mengkampanyekan sorghum ini. Nah, kita tahu persoalan skala nasional itu adalah stunting. Ya, lalu kemudian banyak masyarakat yang meninggal penyakit gula. Oke. Ya. Ya. Dan itu penyakit wajib untuk yang konsumsi beras. Ya. Lalu saya melihat, ya, kita waktu kecil kita lihat orang tua kita ini kan makan yang dari pangan lokal ini kan sehat. Saya terinspirasi dari opa oma saya, mereka usianya itu 107 dan 109 tahun. Panjang umur ya, Romo. Iya, mereka jarang masuk rumah sakit, tapi konsumsi mereka itu jagung, beras, jagung, ubi, nah, itu saja. Lalu kemudian daun-daun yang tanpa pupuk kimia. Nah, dengan melihat itu saya bilang, ya, coba kita kembangkan ini dan kita kembali ke zaman dulu. Iya. Ya, melihat realitas sekarang banyak anak yang mengalami stunting, maka saya kampanyekan itu. Iya. Lalu dasar yang kedua, melihat real keadaan umat. Saya awal-awal tahun itu sudah mulai ada gagal panen. Oke. Tahun pertama di wilayah Paroki Langkot Jepang. Tahun kedua gagal tanam. Oke. Karena hujan. Ya, karena tidak ada hujan. Jadi ada perubahan iklim, ya, perubahan iklim yang sangat ekstrim. Nah, sorghum ini setelah saya tanam tahun pertama itu dia tahan panas. Oke. Tahan panas dan hasilnya luar biasa, tapi juga punya khasiat, ya, punya khasiat yang luar biasa, ya, untuk menyembuhkan penyakit. Ada banyak testimoni. Salah satunya ada hadir di kita itu Romo Martinus Tolen. Beliau yang konsen minta dikirim sorghum, kebetulan dia punya penyakit gula, ya. Tapi gula darah sedang stabil, kita kirim tepung sorghum dari Langkot Jepang. Oke. Puji Tuhan sudah sih kita baik. Iya. Mungkin nanti beri kesempatan kepada beliau untuk testimoni.
Ya, selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih untuk kesempatan untuk memberikan kesaksian dan testimoni berkaitan dengan makanan lokal bergizi dan ramah lingkungan, khususnya sorghum. Ya, sejak tanggal 21 Juni saya mengkonsumsinya. Kurang lebih sekarang ya mau jalan 3 bulan. Saya mengkonsumsinya terdorong oleh suatu motivasi demi terjaminan kesehatan diriku dan juga untuk bumi. Ya, itu saja. Lalu saya mempraktekannya dengan menikmati sorghum ini untuk mengurangkan makanan beras, karbohidrat. Si karbohidrat itu dikurangkan supaya jangan lapar sepanjang hari, itu motivasi sederhananya. Lalu saya menikmati sorghum sebagai snack pada jam 10 pagi dan 4 sore, 2 kali 1 hari. Ya, tidak terhitung lagi kalau ada malam-malam kita menginginkannya. Lalu hasil nyatanya, kebetulan saya memeriksa kesehatan di rumah sakit Komodo dan juga Siloam setiap bulan 1 kali, termasuk pemeriksaan gula darah. Ternyata dokter melihatnya bahwa gula darah saya itu terkontrol, tidak naik-naik, artinya bagus, lalu bahkan menurun. Ya, menurun. Saya berpikir mungkin itu ditunjangi dengan makanan sorghum ini, makanan bergizi dan kesehatan. Karena itu saya terus mengkampanyekan kepada masyarakat supaya sedikit beralih dari mengerjakan sawah, karena memang sekarang itu gagal tanam. Kita tanam sorghum ini tidak terlalu ribet, ya, tidak butuh pupuk, ya, dan juga tidak terlalu mengeluarkan uang banyak. Oke. Kira-kira itu dulu untuk sementara ya. Memang sorghum adalah identitas, mungkin bisa dikatakan identitas ya masyarakat NTT barangkali ya. Iya. Itu menjadi satu simbol tersendiri ketika kita ngobrol tentang pangan. Kita akan berupaya ketika kita ngomong tentang pangan NTT, yang di kepala kita tuh sorghum gitu. Itu yang sedang kita coba untuk gadak lagi nih, biar kita tidak dikungkung sama makanan yang saat ini lagi memang jadi momok. Dalam hal ini mungkin beras ya, yang beras di mana itu menggantikan posisi dari sorghum yang merupakan pangan lokal dan pangan khas dari NTT. Jadi identitas itu harus kita kembalikan lagi. Mungkin saya bisa tambah sedikit. Oh iya, ya. boleh. Nah, masalah utama sekarang secara nasional itu kan masalah stunting. Ya, masalah stunting itu kan berarti terkait dengan masalah gizi. Iya. Ya. Nah, ketahanan gizi. Di paroki saya sudah kami gencarkan itu tanam sayur organik, ya, organik. Dimulai dari paroki, dari pusat paroki di tanah gereja itu kami tanam sayur, ya. Bukan orientasi jual, Iya. tetapi untuk kami makan sendiri untuk warga pastoran dan organik. Betul. Nah, berarti kita dapat vitamin dari sayur itu. Lalu kemudian kami kembangkan sayap. Kita bentuk 2 kelompok tani sayur, ya, di salah satu stasiun Nandong di bawah bimbingan Karitas Kuskupan Ruteng. Kita kan sama kolaborasi. Dan itu mereka konsen saat festival ini, mereka bawa sayur itu di pameran dan ludes habis dijual 2 juta lebih budgetnya. Kaya. Hasil penjualan sayur organik ini, Iya. sekalian pupuk organik. Ya. Lalu kemudian jenis gizi yang kedua adalah proteinnya. Kita juga di atas kita kembangkan atau budayakan ikan lele.
Ya, ikan lele. Sudah 2 tahun lebih ini, dan tahun ketiga itu kita dibantu oleh Komisi PSE Kuskupan Ruteng, Romo Josi ini bantu kami, dan sekarang kita budidayakan 10.000 ekor ikan lele. Kita jual, tapi kita tidak jual keluar untuk umat. Iya, betul. Untuk umat, untuk kita dapat protein ya. Lalu kemudian yang ketiga itu sorghum itu karbohidratnya. Nah, karena dia serat tinggi, tahan lapar. Nah, dengan demikian berbicara tentang ketahanan gizi sudah ada di dalam 3 hal ini. Untuk mengatasi namanya stunting tadi. Berarti kalau kita ngobrol tentang isi piringku, teman-teman, kalau misalnya teman-teman Google tentang isi piringku, berarti sumber karbohidratnya bisa dari sorghum ya, Romo ya. Kemudian sayur dan buahnya yang ditanam di rumah, ya. Kemudian juga proteinnya sebagai contoh adalah dari ikan lele tersebut. Seperti itu. Ini itu bisa jadi satu menu tuh. Gimana caranya biar keluarga kita menjadikan sorghum, kemudian juga sayur-sayur yang ditanam sendiri dan juga tersedia di wilayah kita masing-masing yang terdekat, itu dikonsumsi sebagai makanan harian. Jadi bukanlah sebuah pangan yang momentuman, tapi juga itu dikonsumsi hingga di tingkat rumah tangga setiap harinya. Nah, mungkin kita ke Romo Josi ya. Terima kasih Romo. Nanti kita kembali lagi ke Romo. Terus kita ke Romo Josi. Bisa terkait dengan mungkin berbagi pengalaman Romo tentang kegiatan di pangan lokal. Saya di Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi. Ya, banyak bicara tentang kebijakan di Kuskupan. Lalu kebijakan-kebijakan itu diturunkan sampai ke tingkat paroki. Maka program-program yang ada di paroki cukup banyak yang berasal dari Puspas di Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi. Kalau kita bicara tentang pangan lokal, memang pada waktunya memang kita harus kembali. Dengan keadaan sekarang di mana ada begitu banyak masalah yang Romo Edi sebut tadi, sakit yang sekarang itu juga dari pangan. Pangan yang instan, yang ada dan buat orang gampang dapat. Bukannya dapat makan ya, gampang dapat sakit juga. Kalau orang pikir kembali, bagaimana supaya hal-hal seperti ini sedikit dihentikan ya. Lalu dalam refleksi gereja, memang ketika kita bicara tentang pangan, kita mesti kembali ke akar kita ya. Konteksnya budaya, kita makan apa, nenek moyang kita makan apa. Seperti Romedi bilang di cerita, orang-orang dulu itu sehat. Dan kalau kita refleksikan, mereka makan apa yang ada. Suatu prinsip bicara tentang pangan itu, kalau saya ada, makanlah apa yang kamu tanam, tanamlah apa yang akan kamu makan ya. Karena dalam konteks itu maka kita sudah dapat jaminan bahwa kita akan dapat keterpenuhan gizi. Nah, untuk kesehatan juga pasti terjamin karena kita sudah ketahui, dibandingkan kalau kita ke toko, ke supermarket, orang yang menyediakan, kita tidak bisa buat apa-apa, tidak ada intervensi lain ya. Akhirnya kita hanya menjadi penerima. Nah, lalu terkait pangan lokal ini, kita dalam perjalanan gereja di Kuskupan Ruteng seperti yang Robi disampaikan beberapa tahun lalu dicanangkan memang terkait ekonomi berkelanjutan. Nah, ekonomi berkelanjutan juga punya irisan dengan ekonomi ekologis. Salah satu pesan Laudato Si itu ekonomi ekologis ya. Jadi kita memang selalu bicara tentang mendapatkan sesuatu. Di pada sisi yang lain, kita juga harus perhatikan bahwa yang sudah disiapkan ini jangan diselesaikan, jangan dihabiskan. Maka Laudato Si dengan satu platformnya itu ekonomi ekologis memperkuat ajakan untuk silakan untuk mendapatkan pangan yang baik, tapi tetap menjaga lingkungan ya, ekologis. Dan kalau kita lihat apa sih yang memang bisa mempertahankan ekologi ini. Salah satu tadi ya, kita bicara tentang pangan lokal.
ada banyak pangan lokal Manggarai. Iya. Ya, memang dalam perjalanan ini kita sementara menginventarisir lagi pangan-pangan lokal. Memang sekarang ketika kita gencar bicara sorghum, memang salah satu sorghum ini dulu pangan yang dinikmati oleh orang-orang tua dulu. Meskipun dengan cara pengolahan yang sangat sederhana, seperti yang Romo disampaikan, ada banyak keuntungan memang. Ya. Bagaimana cara menanamnya tidak sulit, adaptif terhadap cuaca iklim. Ketika kita bicara sekarang perubahan iklim yang begitu cepat dan begitu dahsyat, maka salah satunya tawaran adalah sorghum. Dan sepanjang ini dalam gereja kita selalu ajak itu ke paroki, salah satunya parokinya Romo ini. Ada beberapa paroki lain yang memang gencar bicara, menanam, produksi, dan mengajak. Ya. Bukan saya mengajak, tapi mereka juga menikmati sorghum. Maka persentase, kalau kita kesuksesan ketika kita bicara pangan, saya berapa persen orang menikmati pangan lokal yang kita tanam. Jadi poinnya kira-kira seperti itu menurut saya. Dan evaluasi gereja sampai di situ. Tidak hanya berapa hektar yang kita tanam, tetapi berapa persen umatnya atau masyarakat yang menikmati itu dan kemudian mendapat hasil ya. Salah satu contoh ya Romo Martin dengan cerita-cerita baiknya. Ada juga teman-teman lain yang sudah menikmati sorghum lalu menikmati kesehatan, ada dipulihkan dari sakitnya, juga bisa menjaga kesehatan. Intinya memang gereja sangat mendukung hal baik ini. Kan gereja juga bicara tentang, sekarang ini bicara tentang ekologi, bumi sebagai rumah bersama, yang kita sudah tahu dia sedang terluka karena berbagai macam hal, penggunaan pupuk kimia dan lain-lain. Maka kita menjaga ini, menjaga bumi salah satunya dengan mari kita budidayakan lagi tanaman-tanaman lokal yang memang bisa adaptif terhadap perubahan iklim yang begitu luar biasa. Luar biasa sekali. Itu taman. Iya, siap. Jadi kesimpulannya sebenarnya ada di baju kita ini. Jadi sehat untuk diriku, sehat untuk bumi. Iya, saya tidak sadar pernah di sini. Iya. Kampanye iklim di meja makan. Jadi itulah tagline-nya juga salah satu tagline yang kita angkat pada kesempatan di Festival Golokoy hari ini. Sampai besok ya, Festival Golokoynya ya. Sampai besok. Nah, nyambung sama yang sebelumnya disampaikan oleh Romo Josi, memang ya kalau bicara tentang ekonomi pasti ada penawaran, ada permintaan, gitu. Jadi, nah, gimana nih sebenarnya baiknya kita Romo atau mungkin dari pengalaman Romo itu meningkatkan permintaan terhadap pangan lokal. Kalau mungkin dari Romo Edi membahas tentang konsumsi, berarti di bagian dari permintaan di tingkat rumah tangga kan. Nah, dan juga terkait dengan sistem produksinya. Karena kalau ada permintaan terhadap pangan lokal yang melimpah, produksi juga akan semakin melimpah nih. Kayak gitu. Jadi aspek mungkin kita juga ngomong ekonomi dikit nih, biar dan angle budaya juga mempengaruhi nih mungkin ya terkait agar preferensi pangan terhadap makanan-makanan lokal yang juga bergizi ketika dikonsumsi dan berbasis lingkungan atau keberlanjutan lah bahasa kerennya sekarang ya, berkelanjutan itu meningkat permintaannya. Nah, dari pengalaman Romo Josi sendiri ada nggak Romo yang ini? Memang saya lihat ada satu hal penting ya, start point-nya itu mindset. Oke. Jadi kerangka berpikir orang tentang sesuatu kemudian membuat dia terbuka terhadap banyak hal ya. Contoh, ketika kita bicara tentang pangan lokal, sorghum, biasanya orang akan cari ketika dia dapat kesulitan, ketika dia sakit, tidak bisa beli obat lagi, dia cari. Untuk masyarakat umum, dia sudah rasa itu makanan masa lalu. Sekarang ada begitu banyak yang ditampilkan, engkau sudah selesai pada masamu. Kita karena viral ya, Iya. Rokok ya. Justru memang ini saya rasa yang paling penting.
dan paling sulit. Ya. Orang Manggarai dulu ceritanya itu makan jagung. Latung ya. Latung ya. Ada dulu lagu-lagu itu orang Flores makan jagung. Nah, tidak disebutkan nasi. Iya. Nah, dulu. Nah, kemudian dalam perubahan, dalam pertanian, lalu pemikiran-pemikiran baru orang sepertinya makanan pokok orang Flores dulu itu beras. Pada beras ini kan didatangkan dari tempat lain. Tempat lain. Begitu. Lalu sekarang ketika kita sekarang mengkampanyekan sorghum sebagai alternatif ya, bahkan kalau boleh dia menggantikan menggantikan beras. Salah satu yang paling penting itu adalah mengubah mindset, mengubah cara pikir dari masyarakat kita yang sudah terlanjur mana bahwa makanan kami beras. Kalau orang Manggarai dia makan ubi, dia tidak merasa itu sebagai makanan. Dia anggap itu snack. Maka ada bahasanya, kalau diberi makan pagi-pagi dia bilang, ini hanya alas. Jadi snack awal bangun tidur itu kasih ubi. Setelah itu dia akan cari di mana nasinya. Jadi nasi itu betul-betul kebutuhan pokok. Sekarang kita mau naikkan itu pemikiran supaya sorghum bisa menggantikan atau makanan lain menggantikan beras, memang melalui edukasi. Kita berpikir sederhana. Orang sekarang dia hanya pikir saya makan nasi di satu sisi, saya makan sorghum. Dia tidak lihat apa yang terkandung di dalam nasi. Makan nasi sama makan sorghum itu kan sama-sama nikmati karbohidrat. Iya. Artinya pendobelan dan hal-hal yang lebih biasanya merusak atau bagaimana temannya? Ya, begitu. Maka kalau saya perubahan mindset paling penting supaya orang semakin merasa bahwa nasi itu beras bukan satu-satunya makanan kita. Bahkan kalau kita kembali ke belakang, terlalu banyak makanan lokal yang disediakan oleh bumi, oleh alam ini. Kita tidak tahu siapa yang tanam dulu. Tapi Tuhan memberi dan kita menikmati, lalu kita katakan ini makanan pokok kita. Kalau saya perubahan mindset itu paling penting supaya orang bisa melihat bahwa ada banyak makanan lokal, dan kalau kita bicara tentang kedaulatan pangan, mestinya kita kembali ke situ. Ya. Artinya kita tidak terganggu dengan intervensi dari pihak luar. Dengan makanan-makanan menikmati pangan lokal, kita sebenarnya sedang menciptakan sebuah kedaulatan pangan untuk keluarga dan pada waktunya saya kira untuk masyarakat yang lebih luas. Itu kira-kira menurut saya mindset lah yang paling pertama. Jadi kita kerja sama bareng nih. Gimana caranya agar masyarakat kita dari segala umur, dari segala generasi, mau itu boomers, Gen X, milenial, Gen Z, Gen Alpha lagi sekarang, gitu kan? Itu semuanya mulai merasa prihatin ketika mereka tidak makan makanan lokal. Kita anggapnya mungkin bahasa kita bangkitkan aja biar mereka merasa cemas nih kalau aku nggak makan makanan lokal berarti aku nggak viral nih, aku nggak ngikutin tren nih, gitu. Jadi kita coba untuk buat narasi-narasi kecil-kecil ya, yang berdampak, yang bisa diterima dengan ringan, dengan santai oleh masyarakat kita, dari mau itu tanpa memandang jenis kelamin, tanpa memandang gender, tanpa memandang usia, tanpa memandang generasi, semuanya bisa menerima itu. Nah mungkin kita ke Mbak Iim aja sekarang. Nah, terkait dengan aktivitas yang telah dilakukan mungkin teman-teman KHT di NTT, khususnya di wilayah Keuskupan Ruteng juga, boleh berbagi sedikit Mbak tentang pengalaman-pengalaman atau mungkin best practices yang telah dilakukan oleh teman-teman KHT juga. Terima kasih. Jadi Yayasan KHT sendiri memang sudah cukup lama ya masuk di Flores, sekitar tahun 2014 kalau tidak salah. Kami memulai dari Flores Timur bersama Mama Loreta. Mama Loreta ini salah satu penggiat pangan lokal juga di sana, yang mulai kemudian menemukan benih-benih sorghum di desa-desa, di kampung-kampung, kemudian memperkenalkannya kembali, mengajak masyarakat lokal di sana untuk menanam kembali, dan disitulah Yayasan KHT berkolaborasi dengan Mama Loreta
Dan mulai dari Flores Timur, kami mulai masuk juga ke daerah lain seperti di Manggarai ini salah satunya gitu. Di Manggarai kalau tidak salah dari 2019. Ya. Karena kami memandang pangan lokal ini memang jati diri kita seperti yang disampaikan tadi ya. Ketika pangan lokal hilang, otomatis ada sesuatu yang hilang. Misalnya dari bahasa yang hilang, kemudian budaya yang hilang. Kita kenal misalnya dari sorghum saja ya. Sorghum punya berbagai bahasa lokal di Flores sendiri. Misalnya kalau di Manggarai kita kenal mesak, pesi. Kemudian kalau di daerah Flores Timur Lembata itu ada watar solor, watar blolong. Dan itu kan menandakan bahwasanya sorghum ini salah satu pangan lokal ini memang punya sejarah dan akar yang kuat gitu di masyarakat lokal. Gitu. Itu hanya sorghum saja, belum dengan yang pangan-pangan lokal lainnya yang sebenarnya sangat beragam di Flores ini. Misalnya seperti juwawut itu kalau di Manggarai kalau tidak salah hosu namanya ya. Hosu, kemudian kalau jali-jali ini sudah jarang sekali juga kita temukan di kampung-kampung, hanya menanam sedikit. Di Manggarai kalau tidak salah sela begitu. Kalau di yang masih cukup banyak menanam jali-jali itu di daerah Lembata ada satu suku begitu ya, di daerah Hoilea, Kedang. Itu mereka memang punya tradisi di mana sukunya terutama perempuan itu tidak diperbolehkan makan karbohidrat selain dari jali-jali ini. Terutama nasi tidak boleh. Gitu. Di mana Mbak? Di Kedang. Di Lembata. Ya, Pulau Lembata itu. Dan ternyata memang setelah kami menjalankan program revitalisasi pangan lokal di NTT ini, kita menemukan setiap pangan lokal itu punya akar sejarah yang kuat begitu di setiap masyarakat lokalnya. Karena misalnya ketika acara adat begitu ya, misal untuk peresmian rumah adat atau upacara-upacara lain itu mewajibkan pangan lokal hadir di situ gitu. Kemarin yang kami temukan itu misalnya seperti di Flores Timur itu ya, ada mewajibkan beberapa jenis pangan lokal hadir ketika ada peresmian rumah adat atau misalnya acara pernikahan. Terus kalau di Bajawa, di Ngada itu kita temukan mereka mewajibkan 7 jenis pangan lokal untuk peresmian KSAO. Pas acara KSAO ini peresmian rumah adat di sana gitu. Dan itu ketika pangan-pangan lokal hilang, otomatis kan tradisi atau ritual adatnya akan hilang juga begitu. Dan mungkin mereka akhirnya ketergantungan mendatangkan dari wilayah luar dari Ngadanya sendiri gitu. Dan karena di Kehati juga kami konsen ketika menjalankan program itu tidak hanya soal pelestarian lingkungan, tapi juga soal ekonomi tadi yang disinggung ya, kemudian juga dari segi budayanya, manusianya juga bisa lebih bertahan lagi, lebih berdaulat lagi, budayanya bisa dipertahankan juga seperti itu gitu. Dan kita menemukan masyarakat yang masih mempertahankan pangan lokalnya, masih menanam, mengkonsumsi, kemudian mempromosikan, itu justru yang lebih bertahan gitu dibandingkan kita misalnya yang sangat bergantung sekali dengan beras atau misalnya dengan pangan-pangan instan seperti itu gitu. Nah memang dari aspek kesehatan sendiri, ketika kita nggak tahu nih bahwa makanan itu bersumber dari mana, bentuknya awalnya seperti apa, itu sebenarnya bisa kita kategorikan sebagai ultra processed food sebenarnya. Nah dengan hadirnya pangan lokal, karena pangan lokal tuh bahan yang tersedia di sekitaran kita, kemudian kita masak sendiri, kita tahu bahan-bahannya, sehingga itu bisa menjaga diri kita terhalang nih dari semua semua produk-produk yang kita nggak tahu tuh asal muasalnya dari mana. Mungkin memang di kemasannya ada tulisan komposisi ini, tapi kan bahasanya bahasa yang tidak kita pahami ya. Jadi itu adalah salah satu upaya kita sendiri untuk mencegah diri kita menderita mungkin penyakit-penyakit yang beresiko ke depannya, seperti misalnya diabetes mellitus, kemudian juga jantung dan lain-lain sebagainya. Nah, sayangnya ya mungkin udah sering viral juga ya, yang kayak teman-teman anak-anak zaman sekarang ya sudah mulai cuci darah ya di usia muda, dan ada juga yang anak-anak yang kita nggak tahu nih ternyata dia rutin konsumsi contohnya mie instan bahkan secara mentah. Ya, itu kan juga menggerus nih dan mengganggu cita rasa di lidahnya mereka sendiri sejak kecil seperti itu. Nah, kembali lagi ke yang tadi Mbak Iim sampaikan, itu sebenarnya menarik ketika pangan lokal itu tetap
diangkat menjadi satu di dalam upacara-upacara adat setempat ya. Nah, kalau boleh menggali lebih dalam lagi nih Mbak tentang hal tersebut, apakah sebenarnya pangan lokal itu bisa menjadi satu simbol tertentu di daerah tertentu yang menjadi identitas nih, identitasnya wilayah, mungkin berkaca dari wilayah intervensinya ke hati. Oke. Kalau yang kami temukan, mohon nanti koreksi ya Romo ya. Kalau yang baru kami temukan tuh yang di Kedang itu sih, terutama yang di Kedang Lembata tadi ya. Emang salah satu suku itu mewajibkan untuk mereka harus menanam, mengkonsumsi pangan lokal jali-jali ini begitu. Karena memang suku perempuan ini salah satu suku perempuan yang mewajibkan untuk konsumsi leye. Di sana leye itu disebutnya jali-jali itu. Itu sehari-harinya ketika mereka tidak mengkonsumsi leye itu semacam mendapatkan apa ya, entah sanksi adat atau apa gitu. Oke, hukum adat berlaku di sana ya. Oke. Di situ gitu. Dan itu terjadi mungkin di suku-suku lain juga di NTT ini gitu yang masih kental sekali dengan masyarakat adatnya gitu. Oke, betul. Kita bahas, kalau bahasa zaman now-nya itu indigenous food ya, kalau nggak salah ya. Itu karena memang ada intervensi adat juga di situ, sehingga orang ketika tidak memakan atau tidak mematuhi adat tersebut, maka akan ada sanksi adat yang menimpa mereka, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin kita langsung ini aja ya, boleh menambahkan sedikit? Oh iya, boleh. Nah, dari situlah kemudian kehati-hatian pentingnya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya. Salah satunya mungkin dengan masyarakat adat begitu. Dan kalau di NTT ini karena peran institusi keagamaan, keuskupan, paroki segala macam itu sangat vital juga. Makanya kami juga berkolaborasi menggandeng selain LSM atau CSO lokal, kita juga menggandeng berkolaborasi dengan keuskupan, misalnya dengan PSE, kemudian paroki-paroki yang seperti di parokinya Romo Edi di Lengkong Cepang gitu. Ya. Karena memang ketika kita bekerja sama, bergandeng tangan itu dampaknya atau manfaatnya akan lebih luas lagi. Gitu. Kita nggak bisa kerja sendiri sebenarnya. Jadi ya memang untuk masyarakat kita kan banyak juga ya. Jadi kalau misalnya kita sendirian yang kerja agak ribet juga nih. Jadi kayak kita sendiri yang keringetan gitu, bahasa santainya gitu kan. Jadi makanya kita bergandeng tangan, kita coba ubah persepsi masyarakat, ubah mindset masyarakat pelan-pelan. Karena yang perubahan yang saat ini terjadi itu juga sebenarnya adalah dimulai dari masa lampau yang mungkin juga udah puluhan tahun terjadi. Jadi kita coba-coba sama-sama untuk mempromosikan ini, dan kemarin juga ini salah satu pembelajaran yang sangat menarik, karena dari teman-teman juga yang juga berkegiatan di sini itu telah melihat sedikit ada pergeseran peningkatan demand, permintaan terhadap sorghum spesifiknya. Seperti itu, karena mereka mencoba untuk memperkenalkan, padahal mereka masih organisasi muda nih. Ini adalah salah satu praktik baik sebenarnya yang perlu kita dokumentasikan. Dan juga kemarin sempat ngobrol juga bahwa peran keuskupan juga, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mbak Iim, itu sangat berperan vital di kampanye-kampanye juga, kemudian juga aktivitas-aktivitas lainnya yang ada di NTT, di Flores, dan juga mungkin di Manggarai dan lain-lain sebagainya di Keuskupan Ruteng. Nah, seperti itu. Kalau berbicara tentang, mungkin tadi sudah banyak dibahas tentang tantangan nih. Kalau mengutip kata-kata dari Mbak Iim tentang kolaborasi. Nah, dari Keuskupan Ruteng sendiri, mungkin apakah ada, ini dua-duanya Romo Edi dan ini Romo Jeffrey. Apakah ada kolaborasi, mungkin terlepas daripada kolaborasi yang saat ini sedang dibangun teman-teman KHATI dengan LSM lain nih, misalnya Romo, untuk promosi-promosi pangan lokal. Mungkin dari Romo. Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam usaha pengembangan pangan lokal ini supaya dimasyarakatkan, memang kita tidak bisa kerja sendiri. Satu kendala sebelum kita masuk dalam poinnya,
kendala itu bagaimana kita mengubah mindset dan kebiasaan masyarakat. Untuk masyarakat Manggarai sekarang ya, kalau belum makan nasi itu belum kenyang, belum makan. Ya. Jadi makan ubi dan jagung itu hanya cemilan, sarapan pagi, apa namanya cemilan snack, pagi, ya snack. Kalau sudah makan nasi baru itu sudah kenyang. Nah, bagaimana kita mengubah kebiasaan ini, ya, dan menjadikan pangan lokal misalnya sorghum dan jagung itu sebagai makanan utama. Dengan itu orang bisa pergi kerja dan kuat. Nah itu yang tantangan kita. Lalu kemudian tantangan kedua, orientasinya uang. Ketika kita kampanyekan ayo tanam sorghum, lalu Romo bertanya, Romo mau jual kemana nanti? Nah, jadi belum berpikir tentang diri sendiri. Saya selalu bilang begini, kalian ini makan penyakit untuk sendiri, kasih gizinya untuk orang lain. Mengapa? Kamu orientasi jual misalnya kamu tanam jual jagung, ya beli beras, lalu atau misalnya buah-buahan ya, buah-buahan. Yang baik-baik mereka jual, tapi yang sudah bekas makan kelelawar itu baru kasih ke anak. Nah, atau yang sudah mulai busuk-busuk itu berarti itu kan tanam penyakit dalam diri. Yang baik-baik aja untuk kasih ke orang. Ya, kasih ke orang untuk kesehatan orang. Tapi orientasinya uang. Ketika kita kampanyekan tanam sorghum, lalu nanti jual kemana? Jadi kita itu tadi rubah kebiasaan dan rubah mindset. Ya, ini memang tidak mudah, ya, tidak mudah, butuh kerjasama. Nah, kerjasama yang kita bangun selama ini untuk kami di paroki, pertama dengan Kuskupan, ya, dan Kuskupan kami hadirkan pihak ke komisi-komisi dari PSE, dari Caritas dan Komisi Pendidikan. Dari Komisi Pendidikan kita turun ke sekolah-sekolah, ya, untuk ke sosialisasi berupa rekoleksi dan kegiatan-kegiatan apa namanya pembuatan pupuk organik. Lalu kemudian dari PSE juga selain rekoleksi tapi juga praktik-praktik baik, ya, pembuatan pupuk organik dan juga praktik bekerja sama dengan masyarakat dan umat. Demikian juga dari Caritas yang sekarang mereka mendampingi kerjasama dengan PSE itu dua kelompok tani di stasi Nandong sayur organik. Nah, lalu yang kedua dengan Yayasan Kehati. Sudah kalau Paroki Longgo Jepang sudah 2 tahun lebih ini kami kerjasama dan puji Tuhan kami terima kasih ya dari Yayasan Kehati sudah menyumbang mesin pengolah pasca panen sorghum biasa, ya. Ada mesin beras untuk sorghum, penepung sorghum, lalu untuk gula sorghum. Tinggal satu ya belum untuk rontok. Ditagih nih ya, sekarang baik. Nah, lalu kemudian juga kerjasama dengan Yayasan Ayo Indonesia. Untuk penyedia bibit, tapi juga untuk bersama-sama untuk siapkan mesin ini. Nah, lalu kemudian ada juga kelompok-kelompok kecil tertentu yang kita sama-sama bahas. Kira-kira seperti apa ini pengembangan sorghum ke depan. Memang kita dulu sempat ingin bekerja sama dengan pemerintah. Tapi kemudian lagi-lagi terkait dengan dana ya sudah kita kerja ke jalan sendiri. Ya, jadi itu pihak-pihak yang kita kerjasama selama ini. Ya, puji Tuhan saya melihat sudah ada pengembangan. Nah, untuk tahun 2024 ini kebetulan ada satu desa di pusat paroki namanya Desa Batu Tiri, ya. Mereka intervensi dana desa, itu dana pemberdayaan masyarakat, dan menjadikan sorghum sebagai
tanaman lokal yang harus dibudidayakan di desa itu. Ya, jadi kita menunggu musim hujan nanti bulan Oktober November, dan kita luncurkan benih untuk kita bagi ke masyarakat dan didampingi khusus. Ya. Nah, kemarin kita sudah buat pertemuan, kami dari pihak paroki, dari Yayasan Kehati dan Ayo Indonesia, dan juga kepala desa sendiri, dan kita sudah sepakat. Dari kolaborasi ini kita jalan ke depan. Desa Watu Tiri untuk intervensi pendanaan sekalian kebijakan, paroki intervensi bagian penyedia bibit sekaligus pengolahan. Lalu kemudian marketingnya kita bareng-bareng. Tapi goal yang utamanya adalah masyarakat harus makan itu. Betul. Ya, makan. Kalau misalnya ada lebihnya, baru kita bentukan UMKM, BUMDes. Iya. Ya, itu yang kita nanti mau goalkan untuk tahun 2024-2025. Kayaknya memang pemerintah itu selalu masalahnya adalah dana. Jadi mumpung nih kita kayak ada isu tentang makan siang gratis ya, mungkin kita berupaya agar sorghum adalah sumber karbohidrat utama. Mungkin jawawut dan juga jali-jali. Sebagai sumber karbohidrat utama yang menjadikan atau yang dipromosikan lewat sektor pendidikan, ya. Karena di konsep budaya pangan itu sendiri sebenarnya ada kurang lebih 4-5 kita bilangnya sih lembaga budaya pangan, seperti keluarga, kemudian pendidikan, kemudian juga agama, dan juga media serta entertainment. Nah, medianya ini mungkin yang sekarang kita lakukan nih, yang sambil mempromosikan tentang pangan lokal dan yang bergizi dan berkelanjutan, kemudian juga dengan bantuan dari para narasumber dari berbagai organisasi tentang bagaimana memanfaatkan profil kita sendiri nih untuk mempromosikan pangan-pangan berkelanjutan ini agar itu bisa meningkatkan permintaan pangan, agar si pangan lokalnya kita, pangan lokal sorghum, jewawut, jali-jali itu meningkat seperti itu. Nah, dari Romo Jeffrey sendiri gimana? Josi, sorry. Terlalu smart, lupa ya mungkin. Iya. Baik, terkait ini dari Keuskupan, memang gereja ini sejak Konsili Vatikan kedua sudah membuka pintu dan jendelanya untuk terbuka terhadap siapa saja yang mau bekerja sama untuk kebaikan bersama. Nah, salah satu yang nampak sekarang ini ketika kita sudah ramai-ramai bicara tentang makanan lokal untuk berbagai macam kepentingan, gereja sangat terbuka untuk hal ini. Dan yang contoh yang paling dekat bayi mereka ini dari Yayasan Kehati sudah jalan bersama. Ada juga NGO seperti Indonesia. Ada juga NGO lain yang punya konsen ke makanan-makanan lokal. Saya kira intinya kalau gereja akan terbuka untuk hal baik, karena kita ini bicara tentang bonum commune, untuk kebaikan bersama. Dan seperti yang Romo Edi bilang, untuk hal yang baik tidak bisa dikerjakan sendiri. Mungkin bisa dibuat sendiri, tetapi gemanya tidak besar dan tidak cepat. Ya. Kita mau supaya hal yang baik ini gaungnya besar dan lebih cepat pengaruhnya. Baik. Lalu terkait tadi kerjasama, memang dengan pemerintah memang kita butuh kebijakan. Seperti tadi Mas Tamal bilang, apa bisa nanti di makan gratis itu kita promosikan sorghum supaya anak-anak makan sorghum. Nah, memang salah satu mungkin disebut kendala kecil ya, olahan pangan sorghum yang belum diketahui banyak orang, mungkin juga belum terlalu menarik mengalahkan makanan-makanan yang sudah lebih dulu ya. Mungkin dalam kerjasama selanjutnya mungkin hal-hal ini menjadi fokus ya. Kita sudah menanam, lalu kita sudah punya mesin
setelah dia jadi tepung mau dibuat apa? Kita bingung lagi. Apakah kita menjual tepung? Apakah kita menjual sereal dan lain-lainnya? Maka dengan kerjasama yang saya kira akan berlangsung terus dan akan semakin banyak orang yang terlibat, kita bisa pelan-pelan dapat. Ya, kalau hitung-hitung seperti yang Mas Tamal bilang, makan gratis itu pakai sorghum, itu artinya sekurang-kurangnya di satu sekolah itu ada 200 orang yang menikmati makanan lokal sorghum yang sehat setiap hari. Iya. Saya kira itu capaian yang luar biasa. Iya. Memang itu tetap juga kembali ke guru-guru Di belakangnya juga pemerintah yang punya kebijakan itu dia paham tidak terkait itu ya. Maka saya kira dalam kerjasama dengan pemerintah pelan-pelan. Tadi saya apresiasi dengan Romo Edi ya, sudah menggait pemerintah desa, bahkan punya kebijakan terkait anggaran desa. Andaikan semua desa seperti itu, maka saya kira hal-hal yang kita impikan pelan-pelan terrealisir dengan baik. Iya. Lalu di sekolah, sebenarnya kurikulum sekarang itu beri ruang cukup luas. P5 itu, P5 itu bisa dijadikan ruang untuk mulai dari anak-anak mau ngerti dan memahami tentang pangan lokal. Bahkan mengolahnya dan menikmatinya. Juga promosi. Iya. P5 itu kan sampai di tingkat promosi. Sehingga berbagi praktik baik dari pribadi-pribadi, berbagi praktik baik dari sekolah-sekolah, itu menjadi sebuah lingkaran yang kuat supaya cerita baik ini semakin meluas. Dan menurut saya kerjasama wajib dibuat supaya hal baik ini semakin cepat dan gembanya semakin besar. Betul. Baik, siap. Terima kasih. Kalau dari ke hati sendiri, ada nggak nih Mbak rencana untuk ekspansi ini apa namanya, atau mungkin menambah jumlah kolaborasi, mungkin orang-orang yang kita teman-teman KHT akan mungkin ya ajak kerjasama atau berkolaborasi lainnya di wilayah ini? Sebenarnya kalau kolaborasi KHT seperti keuskupan juga ya, kita terbuka dengan siapapun begitu. Di Manggarai Barat ini kami juga baru memulai program baru namanya Urban Futures. Itu juga kita mencoba menggandeng anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang di Labuan Bajo, perkotaan. Mungkin yang selama ini mereka tidak menanam, kemudian sudah melupakan pangan-pangan lokalnya, kita kenalkan lagi. Agar mereka juga merasa bahwasanya pangan-pangan lokal itu bisa dibanggakan gitu loh, tidak hanya pangan-pangan yang misalnya viral di medsos saja atau misalnya pangan-pangan dari luar gitu. Nah kita memandang menumbuhkan kecintaan, kebanggaan ke anak-anak muda ini sangat penting gitu. Belajar dari program kami sebelumnya itu, dulu yang anak-anak muda mungkin mereka sudah meninggalkan atau misalnya gengsi menjadi petani, menjadi nelayan seperti itu ya. Ketika kita coba intervensi lagi, kita berikan pendampingan, berikan pelatihan, mereka mulai tumbuh tuh rasa kecintaannya, rasa bangganya terhadap pangan-pangan lokal. Seperti yang kemarin mungkin Mas Tamat temui juga ya, anak-anak muda yang di sana itu awalnya mungkin mereka tidak pede gitu menjadi petani, kemudian menanam pangan-pangan lokal yang tidak kadang dilupakan gitu ya. Tapi setelah kita coba dampingi, kemudian kita pancing-pancing gitu ya, coba cari pangan-pangan lokal yang ada di daerah sekitarmu, kemudian kita bawa ke pameran, kita tampilkan, kita foto dengan baik, kita bikinkan filmnya segala macam. Nah itu ada rasa kebanggaan tersendiri gitu muncul dari diri mereka gitu. Yang dulunya mungkin masih enggan bertani, sekarang sudah bisa bertani, bahkan mengajak teman-temannya gitu. Ada praktek-praktek baik juga yang diterapkan, misalnya di Desa Tal, di Manggarai ini, di Satar Mese, anak-anak muda di sana ini mulai menggerakkan juga karbohidratnya sorghum, kemudian hortikulturanya ada macam-macam juga, dan itu menerapkan pertanian organik. Dan kepala desanya juga setelah kami dan Yayasan Ayo Indonesia berkolaborasi untuk melakukan advokasi, mau mengalokasikan dana desanya untuk pengembangan pangan lokal itu, mendukung anak-anak muda di sana, petani-petani lokal di sana untuk menerapkan pertanian organik, pertanian cerdas iklim lah istilahnya begitu. Berarti memang kita coba mulai dari pemerintahan terkecil dulu mungkin dari desa ya, dari desa untuk dunia gitu. Apalagi kita ada Labuan Bajo ini juga termasuk wilayah pariwisata kan, berarti premium. Bilangnya kan itu akan ada mungkin ya bisa dibilang resiko ke depannya bahwa
apa namanya, pola makan atau pola konsumsinya masyarakat di sekitaran Labuan Bajo ini akan tanda kutip terkontaminasi dengan ini. Kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa stakeholder bahwa kenapa tidak kita mempromosikan pangan lokal ini melalui aspek turismenya gitu kan, karena ini kan salah satu apa namanya, identitas lokal juga. Kalau kita pakai bahasa yang keras banget nih, pokoknya semua rumah makan di sini harus menggunakan sorghum minimal gitu kan, atau mungkin teh, kopi-kopian yang berasal dari wilayah lokal seperti itu. Kemarin juga sempat lucu-lucuan juga nih waktu kita kemarin kita sempat banyak membahas tentang kopi ya, salah satunya di agenda sebelumnya, yaitu sesi khusus kesadaran kritis. Salah satu narasumbernya mengangkat tentang isu kopi. Kemudian setelah itu ada konsumsi datang. Aku coba nanya-nanya santai, ini kopi dari sini atau dari kemasan gitu. Dari kemasan. Iya, yang dibeli dari pabrikan gitu kan. Belum bisa dijawab. Jadi masih jadi pertanyaan. Nah, mungkin kita bisa coba berangkat dari situ barangkali ya, yang bagaimana agar sebenarnya dalam acara-acaranya kita, atau mungkin hal-hal kecil yang ada di pemerintahan, atau mungkin di kegiatan-kegiatan berikutnya, kita coba untuk mulai mengendorse gitu ya, pangan-pangan lokal. Dan karena ini menjadi saya kemarin lihat baru 2 hari aja, karena saya baru ke Labuan Bajo nih sebenarnya. Jadi baru melihat dan ternyata ada resiko yang cukup besar nih. Jangan sampai nanti kita tergerus menjadi all day breakfast gitu kan, yang dimana harus ada sourdough, yang itu bukan makanan kita gitu kan, yang seperti itu. Tetapi gimana caranya kita coba agar bahwa sebenarnya all day breakfast yang kita maksud versi NTT adalah sorghum, gitu. Dengan yang versi lengkapnya ada ikan lelenya, mungkin ada sayur-sayurnya dan lain sebagainya. Itu mungkin aspek kuliner ya, teman. Tapi mungkin itu bisa jadi salah satu idenya kita bersama untuk mempromosikan sorghum dan makanan-makanan lokal lainnya menjadi terkenal juga, tidak hanya di NTT tapi juga menjadi viral di beberapa negara, di beberapa wilayah dan juga negara mungkin ya. Gitu. Nah, kita mendekati akhir, jadi mungkin ada tambahan-tambahan dari ini. Di wilayah kami itu, Desa Batu Tiri tadi lagi dibangun tempat destinasi wisata yang kedua setelah Labuan Bajo itu di Pantai Merenang. Dan itu anggaran dana pusat 6,7 miliar lagi dikerjakan. Nah, terkait dengan bagaimana kita mengembangkan pangan lokal ini yang kemudian menjadi konsumsi publik, dalam pembicaraan kami dengan kepala desa, planning kerjasamanya, nanti kan ada stand-stand ya penjualan di situ. Tapi ada salah satu stand nanti yang memang intervensi desa, nanti akan dijual hasil sorghum yang tadi itu, pemberdayaan itu dengan berbagai olahan. Maka dibutuhkan pelatihan pemberdayaan, pelatihan ibu-ibu lah ya, untuk mengolah tepung sorghum jadi kue dan mungkin gula sorghum ya, jadi menjadi bahan minuman. Nah, itu nanti planning ke depan. Jadi maka harapan kami kerjasama dengan Kehati itu kita terus kembangkan, termasuk juga dalam pelatihan-pelatihan untuk mengolah sorghum ini menjadi berbagai bentuk lah, kue dan lain sebagai cemilan-cemilan, sehingga kita tidak monoton hanya untuk masak sorghum jadi bahan makanan, tetapi ada ya dari bentuk orang melihat menarik sekali. Nah, ternyata sorghum di dalamnya. Iya. Gitu. Nah, itu nanti sebagai planning kita sementara dikerjakan itu dari
pemerintah pusat itu daerah KEK 2. KEK 1 kan oke. Tanah Mori. Ekonomi Kreatif. Ya, khusus. ya KEK 1 Tanah Mori, KEK 2-nya itu ada di Wilayah Selatan Lembor itu Lengkong Sepang. Ya, itu yang nanti kemudian kita kembangkan, termasuk saya memang sudah kampanyekan ke masyarakat apa yang kalian mau siapkan untuk wisatawan yang datang, karena memang bukan tidak mungkin nanti daerah kita ini seperti Labuan Bajo. Nah, apakah kita sudah siap? Bukan siap jual tanah, tapi siap untuk apa? Bahan-bahan yang kita mau jual itu, misalnya buah-buahan, supaya jangan datangkan dari luar buah-buahannya. Nah, maka ada kebijakan pastoral. Ya. Tiap kali penerimaan sakramen permandian, sakramen komuni pertama, nikah, kita punya kebijakan itu wajib yang menerima sakramen itu membawa bibitan buah ya di gereja untuk diberkati, dan wajib tanam di kebun sendiri. Kebijakan ini sudah berjalan 3 tahun. Kalau seandainya peserta komuni dalam 1 tahun itu ada 300 ya kurang lebih, kali 2 berarti dalam 1 tahun itu kita sudah tanam 600 pohon ya, buah-buahan ya, buah-buahan itu baru sakramen komuninya, belum yang nikah. Iya. Nikah itu suami istri satu-satu. Iya. Tanam di menjadi kenangan ya, kenangan yang kami sering sebut sebagai pohon sakramen. Lalu kemudian belum yang permandian. Maka dalam 1 tahun itu ada ratusan buah-buahan yang kita tanam. Itu kebijakan pastoral gerejanya, bukan untuk ditanam di kebun gereja, tidak, tapi tanam di kebun masyarakat sendiri, umat sendiri. Hanya mau memotivasi mereka untuk mulai dari sekarang menanam. Memang untuk sekarang agak sedikit sulit mereka, ada apa nih Romo ini, tetapi beberapa tahun kemudian baru mereka oh iya benar. Nah, ketika kemudian arus wisatawan ke Lengkong Sepang di Merenang itu sudah banyak, dan mereka sudah punya buah yang mereka hasil dari kebun sendiri, dari kebijakan tadi. Iya. Itu yang sudah kita buat selama ini. Oke. Menurut Romo Edi sendiri, kira-kira apa nih harapan ke depannya, Romo? Harapan ke depannya mudah-mudahan pangan lokal ini sudah mengumat dan menjadi apa namanya konsumsi utama ya masyarakat, dan masyarakat pelan-pelan bukan hilang ya dari kebiasaan menanam padi, tapi menjadikan tanam lokal misalnya sorghum itu juga sebagai tanaman pokok yang kedua. Nah, ketika misalnya ada perubahan iklim seperti sekarang, mereka tidak kewalahan, mereka masih punya harapan untuk ada sorghum ya, pengganti berasnya juga sama-sama bahkan lebih dari beras. Nah, untuk sekarang kan ketika gagal tanam dan gagal panen ini terjadi, maka masyarakat kemudian mereka duduk kosong. Nah, sementara harga beras semakin naik. Iya. Jadi mereka betul-betul sangat ya menderita lah. Tapi kalau seandainya di samping mereka kerja sawah, tapi juga mereka tanam sorghum di kebun mereka, saya sangka ketika sawah padi itu gagal, mereka masih bisa dapat sorghum. Ya, dan juga ada intervensi kebijakan dari pemerintah. Kalau memang ini menjadi isu nasional, maka ada intervensi kebijakan dari pemerintah untuk desa-desa yang turunkan kepada masyarakat, sehingga nanti kita sama-sama bekerja mengkampanyekan tanaman lokal ini. Oke, siap, sangat mulia sekali ini ya. Satu lagi ini silakan Romo Jose. Ada satu soal ya. Ketika kita kampanyekan sorghum, lalu di pasar masyarakat berhadapan dengan harga sorghum lebih mahal dari harga padi, harga beras. Oke. Jadi ada cerita bahwa
orang mau menikmati sorghum, tetapi ketika dia sampai di pasar, Lebih mahal. harga sorghum lebih mahal dari harga beras. Oke. Maka untuk yang sudah terlanjur dalam mental instan, Sudah sorghum beli beras. saya lepas, saya lebih baik ambil beras. Iya. Itu. Lalu yang kedua terkait kebijakan, di Kuskupan ini sejak tahun lalu itu sudah punya kebijakan untuk hari Senin itu konsumsi pangan lokal. Kalau kita di Puspas memang konsumsi pangan lokal setiap hari Senin. Lalu berharap bahwa di tempat lain pun di Kuskupan ini sudah mulai, bahkan di pesta-pesta. Ada di Iya. tempat-tempat lain memang sudah pelan-pelan. Memang tidak harus sorghum sih. Tapi pangan-pangan lokal ya disiapkan khusus, tetapi masih ada juga beras. Oke. Jadi alternatif. Siapa yang mau nikmat? Saya kira ini hal-hal baik yang sudah mulai tumbuh, dan berharap bahwa nanti ke depan dengan kerangka berpikir yang sudah diperbaharui, Iya. kita sudah bisa menikmati makanan enak dari makanan lokal yang kita sendiri tanam. Iya. Kita makan apa yang kita tanam apa yang akan kita makan. Kira-kira begitu. Luar biasa sekali. Memang kolaborasi adalah sesuatu yang Penting. penting Penting, banget ya, gitu ya, ya, karena betul. nggak bisa nih kita kerja Nggak sendirian bisa. gitu. Jadi mungkin bisa tuh, dari ke hati. Ya, kalau dari saya sih, dari Kehati ya terutama, Indonesia sebagai mega biodiversity begitu ya, Iya, sangat kaya dengan keanekaragaman hayati, termasuk dari pangan lokalnya. Kita dari karbohidrat saja punya 77 jenis. Dan itu yang kita nikmati atau mungkin masih konsumsi sekarang kan paling hanya beberapa saja begitu. Jadi alangkah kufurnya kita kalau bahasa di agama saya begitu ya, alangkah kufurnya kita, alangkah ingkarnya kita terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang sudah alam berikan untuk kita. Kita sudah disediakan pangan yang sangat beragam, tapi kita hanya mungkin menganak-empaskan salah satunya saja begitu, yang lainnya malah justru dihilangkan, disia-siakan begitu. Jadi harapannya sih ada kebijakan-kebijakan yang kemudian memberikan perlindungan, memberikan pengakuan, penghargaan terhadap pangan-pangan lokal yang beragam ini, termasuk juga terhadap subjek produsen-produsen pangan kita, petani-petani kita, nelayan-nelayan kita begitu. Oke, betul. Nah, ngomong-ngomong soal kolaborasi nih, sebenarnya juga kita di Jakarta kita sedang mengembangkan yang namanya Aliansi Budaya Pangan atau Food Culture Alliance gitu kan. Nah, sebenarnya tuh goalnya juga kurang lebih hampir sama nih, kayak apa namanya, kita mencoba untuk mempromosikan pangan lokal yang juga ini akan menjadi pionir untuk meningkatkan permintaan pangan, dalam hal ini pangan lokal untuk masyarakat yang lebih bergizi dan lebih berkelanjutan. Nah, mungkin karena memang saat ini anggotanya masih banyak berdomisili di Jakarta, nah mungkin kita bisa nih coba lihat ya potensi kolaborasi untuk untuk di NTT-nya. Ya, khususnya mungkin di mungkin wilayah kerja Kuskupan Ruteng itu sendiri, seperti itu. Nanti kok Labuan Bajo juga, ada Kuskupan Labuan Bajo juga. Ya, ada Kuskupan Bajo juga, oke. Labuan Bajo. Oh iya, katanya mau baru bahkan dibentuk ya. Di sini. Sudah Di dibentuk, sini nanti tinggal ininya. habis tanggal Tinggal 1 November. Oh, 1 November akan segera. Mungkin berarti ya kita juga nanti coba lihat yang dengan Keuskupan Labuan Bajo ya, berarti namanya nanti. Seperti itu, untuk ya cita-cita semuanya kurang lebih sama lah, karena kita mencoba untuk agar masyarakat itu dapat memperoleh pangan yang sehat, pangan yang berkelanjutan, berbasis pangan lokal, berbasis kearifan lokal. Iya. Jadi mungkin itu adalah penutup dari podcast kita hari ini, cuap-cuap kita hari ini, talk show kita hari ini. Dan mohon maaf barangkali Romo-Romo, Mbak Iim, jika ada kesalahan dalam pengucapan dan lain-lain sebagainya, itu murni dari saya. Jadi positif-positifnya saja yang dibawa pulang. Seperti itu. Oke, sekian. Selamat pagi menjelang siang. Semoga teman-teman semakin sehat, semakin aktif untuk mengkonsumsi pangan lokal juga. Sehat untuk diriku, sehat untuk bumiku. Kampanye iklim di meja makan Festival Golokoi 2024. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima